Oke, kali ini kita punya soal tentang efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu adalah perubahan frekuensi akibat sumber bunyi atau pendengar yang bergerak. Jadi di sini sebenarnya rumusnya itu cuma satu saja efek Doppler nih. Cuman bisa berubah menjadi bentuk-bentuk yang absurd ya. Dilihat dari arah geraknya. Ini frekuensi pendengar ya, Fp ya. Itu sama dengan kecepatan bunyi di udara plus minus dengan kecepatan si pendengar dibagi dengan V bunyi plus minus dengan kecepatan sumber bunyi dikalikan dengan frekuensi sumber bunyi. Nah, sekarang kita harus tahu siapakah si pendengar dan siapakah si sumber bunyi. Jadi kita harus bedakan siapa yang jadi pendengar, siapa yang jadi sumber bunyinya. Sebuah mobil sambil membunyikan sirine bergerak ke utara dengan kecepatan 36 km per jam. Ini diubah ke meter per sekon ya. Ini hukumnya wajib. Ingat, wajib diubah ke meter per sekon. Caranya itu nanti 36 km per jam itu dikali dengan 1000 per 3600. Ini nanti dapatnya ini sama dengan 10 meter per sekon. Ini kalian coret-coret ya. Ini kan 36 coret, habis coret 2, nolnya coret 2. Tuh dapatnya 10 meter per sekon. Lalu siapakah dia, pendengar atau sumber? Ini sumber bunyi ya. Ini namanya sumber bunyi, dia membunyikan sirine. Ini kecepatan sumbernya 10 meter per sekon. Bergerak ke utara. Oke, kita arah mata angin kan gini. Utara, selatan, timur, barat ya. Utara di sini, selatan di sini. Jadi dia ini bergerakannya ke atas si sumber. Set. Ini sumber. Set. VS, sumber bunyi. Seorang pengamat pendengar duduk di pinggir jalan. Nah, pengamat pendengar duduk. Duduk berarti dia diam ya. Ini pengamat. Pengamat 1. Itu saja pengamat 1. Di pinggir jalan, dan pengamat yang lain mengendari mobil bergerak ke arah selatan mendekati mobil pertama. Oke. Ternyata di sini ada pengamat di kedua. Ini pengamat 2. Pengamat 2. Nah, bergerak ke selatan, berarti dia ke bawah gini ya. Ini V pendengar yang pertama ini 0 karena dia diam duduk ya. Masa duduk dia bergerak gitu kan. V sumbernya ini tadi 10 meter per sekon ya. Bergerak ke selatan, pendengar yang lain mendekati mobil pertama dengan kecepatan 15 meter per detik. Ini V pendengar 2 nya ya. Ini V pendengar 1, ini V pendengar 2. 15 meter per detik, berarti 15 meter per sekon. Kita tidak perlu rubah ya. Jika kecepatan bunyi di udara berarti itu V bunyinya. V bunyinya sama dengan 340 per sekon. Hitung frekuensi yang didengar oleh kedua pendengar itu jika frekuensi sumbernya itu 600 Hz. Jadi di sini ada dua soal. Dia nanya berapa frekuensi pendengar pengamat 1 dan berapa frekuensi pendengar pengamat 2. Oke, jadi seperti ini. Untuk pengamat yang diam ya. Pengamat 1 atau yang diam duduk. Ini saya gambarkan lurus saja ya. Ini VS, ini VP-nya 0 karena diam tadi ya. Ini 10 meter per sekon dengan frekuensi sumbernya sama dengan 600 Hz. Nah, kemudian V bunyinya 340 ya. Ya. 10 dan 600 ya. Ya, betul. Oke, kita masukkan ke persamaan umumnya tadi tuh. F pendengar sama dengan VB plus minus dengan V P ya.
dibagi dengan VB plus minus dengan VS kalikan dengan FS. Oke. Di sini kan sumber mendekati pendengar. Kalau sumber mendekati berarti dia minus. Karena dia akan semakin besar frekuensi yang didengarnya. Jadi dia pembagi, maka hasilnya dia minus. VB-nya 340, ini kan 0 enggak ngaruh ya, plus minus 0 enggak ngaruh. 340, jadi ini minus 10 ya. FS-nya 600. Oke, seperti itu. Maka nanti FP-nya sama dengan 340 dibagi dengan 330 kalikan dengan 600 ya. Ini coret nolnya. 33 bagi 3 dengan 6. Ini 200 ya. Dibagi 3 ya, 11. Wah, angkanya jelek nih. Enggak apa-apa. Berarti V pendengar yang pertama, nih V pendengar yang pertama nih ya. 34 per 11 kali 200. Berarti F pendengar yang pertama ini 768 ya. 6800 per 11 Hz. Nah, ini dia. Ini pendengar yang pertama. Sekarang pendengar yang kedua, pengamat 2. Pengamat 2 atau pendengar yang kedua ya. Dia saling mendekat tadi. Ini V sumber 10 meter per sekon dengan FS-nya sama dengan 600 Hz. Kemudian si pendengar 2, V pendengar ini 15 meter per sekon. Nah, kemudian V bunyinya 340 ya. Rumus umumnya tadi sama, FP sama dengan VB plus minus dengan V pendengar dibagi VB plus minus dengan VS dikalikan FS. Oke, sumber mendekat itu minus. Nah, ini nanti 340 min 10 ya. Pendengar mendekat, sumber mendekat tadi minus ya. Pendengar mendekat supaya dia makin tambah besar yang didengar, berarti dia berharga plus. Jadi dia besar nanti nilainya nih. 140 ya. 600. Berarti F pendengar yang kedua itu sama dengan 355 dibagi dengan 330 ini dengan 600 ya. Ya, betul. Ya. Oh, angkanya juga jelek nih, bikin pusing. Ini coret nolnya, ini coret 66 bagi 3 ya. Ini 11, ini 20. Wah, berarti ini nanti sama dengan F pendengar 2 sama dengan dikalikan 2, ini berarti 710 ya. Berarti 7100 per 11 Hz. Ya, ini dia. Ini untuk pendengar yang kedua. Jadi beda ya. Ini 7100 per 11. Yang ini tadi lebih kecil 6800 per 11 karena pendengarnya diam, tidak bergerak mendekati. Kalau mendekati dia semakin nyaring, bergerak menjauhi dia semakin rendah. Kalau VS, kalau dia mendekat dia minus karena letaknya di bawah ya. Kalau dia menjauh nanti VS-nya itu plus. Oke. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Akhir kata, salam fisika, pikiran siap kacau. Sampai berjumpa di video selanjutnya.